Jadi guys, ini adalah gedung dari Sentra Tenun Jembrana. Mari kita lihat guys. Halo teman-teman, jadi di sini saya Hana Brumar. Bu, maaf mengganggu waktunya dengan Ibu Ngatini. Ibu Ngatini. Saya izin bertanya, apa aja sih gitu alat-alat bahannya? Ini namanya apa ya Ibu ya? Ini namanya bleeder. Bleeder. Jadi guys, yang ini namanya belide. Oke. Ini namanya apa Ibu? Kalau ini namanya gegili. Oke, namanya gegili. Ini dengan ini beda ya. Oh. Nah, sama-sama memisahkan untuk masuk ke dalam serat. Namanya apa Ibu? Ini untuk potong untuk benang ya, pemasukan benang tadi. Untuk apa lagi ya? Kalau ini namanya pandalan ya. Oke. Ibu, alat Namanya ini namanya cak, alat tenun tradisional khas Jemberan. Halo guys, jadi saya akan menanyakan terkait asal-usul dari tenun songket itu sendiri teman-teman. Nah, bersama dengan Ibu dengan nama siapa Bu? Ibu Kadek, saya Sari Bu, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Nah jadi Bu, saya ingin menanyakan Bu terkait dengan asal-usul dari kain tenun songket ini Bu di Jembrana. Ibu bisa jelaskan mungkin dari nenek moyang kita atau apa Bu? Ya, menurut cerita orang tua, katanya asal-usul dari ini tenun songket sudah ada zaman kerajaan 17. Hai guys, di sini saya akan menanya-nanya ibu ini lagi nih mengenai ada nggak sih aspek matematika di dalam bentuk atau dalam pembuatan kain tenun? Apa aja aspek matematika yang terkandung dalam motif-motif yang ibu buat? Ini ada segitiga, mungkin ya segitiga. Tiga ini ibu bentuk Ya, segitiga. ini bentuk segitiga. Iya ya ibu. Terus ini Ini bangun ruang. bangun ya, Bu? ruang ya, Iya, bangun ruang. Ini bisa dicontohkan ada bentuk apa ya? Ini benang yang ini ibu. Berapa kain tenun ibu bisa buat dengan satu gulungan ini? Satu gulungan itu menghasilkan 4 kain. 4 kain Iya. tenun. 4 kain tenun seperti motif jembatan cinta. Baik Ibu, terima kasih ya atas waktu dan penjelasan yang Ibu berikan. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya Ibu, makasih Ibu. Bertanya-tanya nih ke Ibu Ngatini. Iya. Oke Ibu, nah untuk aspek biologi yang dimaksud di sini, mungkin apakah ada dari tumbuh-tumbuhan yang terlibat dalam proses pembuatan kain tenun ini? Mungkin dari bahan pewarnaan atau mungkin alat-alatnya? Untuk bahan pewarnaan bisa dibuat dari bahan alam, Iya. bisa dari kayu jati, bisa dari mangga, apa namanya mengkudu juga, bisa meliput apa ya daun, batang, akar, bisa dipakai bahan alami. Untuk alat-alatnya ini bagaimana? Untuk alat-alatnya ini dari pohon nangka, Oh, nangka. biar menghasilkan. Kalau ini sih kayu jati bisa bebas. Kalau ini gegilek namanya dari bambu. Dari bambu. Iya. Kalau ini belide dari kayu besi biar berat untuk menekan benang biar padat. Oke, biar. Untuk ini bambu juga. Iya. Baik Ibu, terima kasih sangat informatif sekali ya. Baik teman-teman, itu merupakan aspek biologi dari proses pembuatan tenun songket khas Jembrana. Teman-teman, kini kita akan membahas tentang etnofisika yang ada pada pembuatan kain tenun ini. Nah, kita akan mewawancarai Ibu dengan siapa? Ibu Yuman. Ibu Yuna. Penenunan ini teman-teman
bukan hanya keluar aja, tapi ada tekniknya nih. Kita harus membuka ini. Kita coba buka, bam. Nah, untuk itu baru bisa kita keluar. Kita angkat ya teman-teman. Jadi Bu De, dalam kain tenun songket ini ada nggak sih keterkaitan dengan etnokimianya? Ada warna itu ada dua macam, yang alam dan yang sintetis. Kalau yang sintetis itu namanya indantrin dan prosion. Kalau alam terbuat dari bahan daun-daunan, daun jati, daun nangka, segala macam daun lah kalau bisa kita pakai. Nah, untuk pewarnaan sintetis tuh gimana bentuknya Bu De? Kayak serbuk gitu. Indantrin. Indantrin serbuk, prosion juga serbuk, belerang juga serbuk, semua serbuk. Nah, bagaimana proses pewarnaannya Bu De? Pewarnaannya kita kalau membuat warna hijau, kita ada campurannya, ada pengunci warna. Indantrin itu kalau bikin yang hijau, yang green dicampur dengan soda api dan hidrosulfit namanya. Oh, soda api dan Hidrosulfit. jadi guys, ternyata pewarnaan itu menggunakan dua pewarnaan, pewarnaan sintetis dan pewarnaan alami. Sekian Bu De, terima kasih Bu De. Halo guys, jadi kita akan menanyakan terkait dengan etnoastronomi terkait kain tenun songket itu sendiri dengan kakak siapa? Kakak Risa. Kakak Risa, oke Kak Risa, ada nggak sih keterkaitan etnoastronomi terhadap kain tenun songket itu sendiri? Tenun songket itu sebenarnya kalau untuk kaitan dari etnoastronomi dengan kain songket itu ada, tapi dari segi motifnya. Jadi kalau untuk tenun songket itu ada yang namanya motifnya bulan bintang. Bulan bintang itu yang pasti kan diambil dari ya pasti kata bulan dan bintang. Tapi kalau untuk orang secara umum itu mungkin orang mikirnya bulan bintang itu adalah motif yang berbentuk bulan dan yang berbentuk bintang. Gitu. Padahal itu disebut motif bulan bintang itu karena adanya bentuk elemen yang besar dan elemen yang kecil seperti itu. Jadi yang di belakang kita ini sudah ada beberapa motif dari bulan bintang itu tersendiri. Contohnya kakak ambil yang ini ya. Jadi untuk yang ini namanya songket bulan bintang. Songket bulan bintang. Jadi kenapa dia disebut songket bulan bintang? Yang besar ini namanya di elemen besarnya yang disebut bulannya. Kalau yang kecil ini disebut elemen kecilnya di mana dibilang bintangnya. Tapi motif bulan bintang itu nggak semuanya sama seperti ini. Jadi beda-beda. Yang ini juga sama, ini juga bulannya, di belakangnya ada bintangnya. Jadi beda-beda. Ini juga tergolong bulannya, di belakangnya ada bintangnya gitu. Jadi ditumpal bagian depan itu namanya motif bulannya, di taburan bagian belakangnya ini namanya bintangnya. Seperti itu. Itu untuk songket bulan bintang tersendiri. Gitu. Baik teman-teman, tadi keterkaitan kain tenun songket itu sendiri yaitu dilihat dari motifnya yaitu bulan bintang. Jadi seperti itu teman-teman. Dadah. Oke guys, jadi itu tadi keseruan kita dalam mendalami hubungan etnomatematika sains terhadap kain tenun songket di daerah Jemberana. See you next time, dadah.